Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jelajah wisata desa Sabah Kuningan bicara dan juga sahabat yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan. Bicara Kabupaten Kuningan tentunya tidak terlepas dari suasana agamis, religi, menuju berbasis desa. Nah, salah satu desa yang sedang kami jambangi adalah Desa Ancaran, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, yang intinya bahwa Desa Ancaran memiliki sebuah riwayat yang sangat-sangat sakral untuk ditelusuri, karena keberadaan Desa Ancaran akan berkaitan dengan sebuah kehidupan masyarakat pada saat menjelang kerajaan ataupun kesepuhan Cirebon. Nah, untuk itu sejauh mana informasi ini kita akan gali dan sejauh mana informasi ini bisa berkembang dan menjadikan sebuah nilai-nilai keabadian bagi masyarakat Desa Ancaran, terutama Desa Ancaran berantusias untuk membangun bahwa kawasan Desa Ancaran akan dijadikan sebagai pilot project desa religi yang tentunya di wilayah Ancaran ini banyak sekali yang akan kita gali, termasuk kereligian dan tokoh-tokoh besar yang ada di Desa Ancaran. Jadi jangan kemana-mana, kita tetap di Jelajah Wisata Desa Sabah Kuningan di Jakarta Kamera. Nah, alhamdulillah kita sudah dengan Pak Sekretaris Desa Ancaran, Pak Ade Wahyudin, yang sudah didampingi oleh Pak Babinsa dan juga dari organisasi masyarakat pemuda Pancasila yang hari ini menemani kami. Kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan Pak Ade Wahyudin. Oke, baik, selamat pagi Pak Ade. Sedikit assalamualaikum tentunya. Ada religi ya, ada religi kan. Pak Ade, akhirnya ini kita sedang mencoba kita kembali tentang masalah desa. Sejarah yang belum divalidasi milik sejarah dari penduduk. Jadi nama Desa Ancaran itu berasal dari nama putrinya Cijedewurahum, yaitu ini Ancaran. Cijedewurahum itu punya dua putra, Cijedewurahum dan Santuku atau Pangeran Kuningan. Ini Ancaran ini menurut cerita itu bermukim dan meninggal di Desa Ancaran. Makanya namanya diabadikan. Dan setahu saya memang nama Desa Ancar itu satu-satunya di Indonesia. Tidak ada yang sama desa yang namanya. Nah, terbentuknya Desa Ancaran sendiri dipercaya itu terbentuk pada tahun 1727. 1727. Itu dengan diberikannya SK atau surat keputusan kuno dari Mbah Ku Sangkan Girang. SK pengangkatan, mungkin dulu mah bukan kepala desa lah ya, tapi kita anggap SK pengangkatan kepala desa di Desa Ancaran kepada Mbah Ku Mare dari Mbah Ku Sangkan Girang pada tahun 1727. Dan Mbah Ku Mare itu ditetapkan sebagai kepala desa pertama Desa Ancaran yang menjabat selama 60 tahun dari tahun 1727 hingga 1827. Mungkin itu singkatnya yang bisa saya sampaikan. Artinya Desa Ancaran sudah bisa memasuki babak awal ke pembentukannya kawasan-kawasan religi ya, karena terkait dengan kejelasan, kemudian ada SK dulunya yaitu Lambang Pusaka. Ini memang menarik sekali ketika destinasi wisata Ancaran boleh mengarah kepada wisata religi sebenarnya Pak. Nah, harapan ke depan seperti apa nih Pak melihat kondisi ini? Untuk harapan dan rencana mungkin rencana ke depan sudah ada beberapa konsep desa wisata yang memang basisnya religi. Dan itu seperti misalnya kita sedang menggali sejarah ulama-ulama yang ada di Ancaran, pendiri-pendiri Desa Ancaran yang sebagian besar ulama itu sedang digali. Terus juga mempersiapkan nanti infrastruktur segala macam juga untuk itu dikaitkan dengan kesan religi yang ada di Ancaran sebagai desa santri. Kita akan membangunkan image seperti itu. Berarti kawasan desa santri ya Pak. Ya, artinya memang Ancaran ini kehidupan masyarakatnya akan lebih kepada religi agamis kan ya, gitu. Seperti itu Pak? Ya, oke. Mungkin sedikit itu tadi gambaran dari Pak Ade, dan kita coba telusuri kepada Pak Binsa nih yang banyak di lapangan mengikuti sejarah-sejarahnya. Gimana Pak melihat ketika Bapak bertugas di lapangan, melihat Ancaran ini di mata seorang Pak Binsa ini seperti apa yang Ancaran harus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan mengulas sedikit lah, walaupun tidak lengkap ya Pak. Jadi saya Babinsa Ancaran, Desa Ancaran Kecamatan Kuningan, Koramil 1501 Kuningan.
PLTN Generasi 1. Saya bertugas dari Desa Ancara sebagai pembina dari mulai awal Januari 2018. Ketertarikan saya dalam bidang misalnya pengembangan untuk pengembangan wisata religi di Ancara ini karena memang kita punya hati untuk mengembangkan makam-makam Karuhun yang ada di Ancara ini. Karena memang potensinya banyak sekali ya. Jadi memang walaupun saya dari channel atau mendengar dari tokoh-tokoh yang kita selalu silaturahmi itu memang hampir banyak sekali tokoh-tokoh termasuk aulia, termasuk dari Kabupaten yang memang bermukim dan dimakamkan di makam Ancara. Yang termasuk kayak Pak Pulu tadi sudah dijelaskan sama Pak Wali sendiri kan mulai menjabat 1727. Dari 1727 sama 60 tahun sampai 18 itu 1787 itu berarti 60 tahun masa jabat. Itu pun ada dua versi katanya dalam jangka waktu 60 tahun itu ada regenerasinya entah 2 orang atau 3 orang tidak selamanya 40 sendiri. Perlu dibuktikan sebenarnya hal begitu kan yang kita mungkin orang-orang yang paling kurang. Baik Pak Wali, artinya ketika konsep bisa dipadukan antara komunitas desa kemudian rencananya mau ada konsep apa nih Pak? Atas dasar misalnya saya ketertarikan ketertarikan dengan banyaknya Karuhun, makam Karuhun yang ada di Ancara. Terus keduanya juga termasuk saya punya hati perasaan untuk membangun itu lagi. Jadi tertarikan itu dasarnya, makanya saya mencoba menggali potensi-potensi ini dan mengumpulkan data-data yang ada daripada tokoh-tokoh yang mungkin lebih tahu daripada saya sendiri, karena saya sendiri bukan dari sini, pendatang kan gitu. Ya kita belajar menggali lah. Memang kita dapati dari cerita beliau ini ternyata sangat banyak tokoh-tokoh yang Ancara termasuk para aulianya. Ya kita buktikan sendiri di sini kan ada makamnya Syekh Maghribi, Syekh Soleh, Syekh Khurib, Syekh Soleh, terus Syekh Syarif Sam, berarti kan Syekh Maglum Sakti. Terus kemarin barusan kita menggali lagi yang kita beresin makamnya yang terakhir baru 2 minggu kemarin. Itu ternyata muncul Ki Ageng Rahmat. Itu Bang Lima Perang daripada Won. Nah itu memang dasar daripada Ancara sendiri sebenarnya, sama saya dengar dari orang yang lebih dalam hal supranatural kan gitu. Jadi Ancara sendiri dibuka awal daripada Ancara sebenarnya leweng-leweng siluman katanya kan gitu, aslinya memang gitu. Nah tahun sekitar 1451 itu dibuka oleh Syekh Syarif Sam atau Syekh Maglum. Nah ceritanya jadi diberitakan oleh Mbak Kuwu ini 2 orang, Syekh Syarif Sam atau Syekh Maglum, untuk membuka lahan atau menetralisir lah semacam misalnya hutan angker di Ancara tadinya hutan angker itu. Kalau dari mulai Cijoho ke Ancara itu dibuka sama Mbah Syekh Syarif Sam atau Syekh Maglum. Terus dari Cijoho ke arah utara itu oleh Kanjeng Dimas Gandasari. Nah, gitu. Memang ada cerita begitu. Walau alam tapi harus kita buktikan. Tapi memang kelihatannya memang Ancara dibukanya itu tahun sekitar 1451. Baik sahabat jelajah wisata desa, Ancara memang patut juga untuk mengarah kepada religi, karena tokoh-tokoh besar ulama, tokoh-tokoh sejarah, bahkan tokoh para dahulu kala pun sudah berada di wisata di desa Ancara. Bagaimanapun juga Ancara merupakan sejarah yang memang tak bisa dilupakan, karena dengan adanya tokoh-tokoh besar di Ancara tentu mengundang kita untuk berpikir bagaimana ini menjadi sebuah kearifan lokal yang perlu dilestarikan, dan juga ada nilai-nilai sejarah yang harus kita ungkap demi anak cucu ke depan. Nah, di samping itu juga kita sudah berada dengan salah satu komponen masyarakat dari Lembaga Pemuda Pancasila Ancara yang memang hari ini sudah menemani kita. Gimana Kang respon terhadap penunjangan nanti bahwa Desa Ancara ini akan dijadikan sebuah kawasan desa religi
agamis, ya kan juga artinya harapannya seperti apa atau masukannya seperti apa? Harapannya bahkan ini orang luar aja udah peduli ke desa Ancaranya, membangunkan untuk gimana warga Ancaranya peduli lagi gitu untuk menggali yang ada di Ancaran. Contoh Pak Bapina udah peduli di desa Ancaran untuk menggali sejarah-sejarah di Ancaran, sedangkan saya sebagai warganya tersentuh lah untuk membantu ke Pak Bin gitu, menghidupkan di desa gitu. Seneng, saya juga terpacu lah untuk bisa membantu. Baik, sahabat jelajah wisata desa, program Kabupaten Kuningan. Program Kabupaten Kuningan adalah maju akan menuju berbagai desa. Tentunya akan melahirkan sebuah kehidupan masyarakat yang penuh dengan religi agamis. Nah, harapan kepada pemerintah Pak, ketika desa ini akan didorong menjadi wisata religi, seperti apa? Baik, sebelum mengenai harapan kita terhadap pemerintah yang lebih tinggi, Ya. kita berbicara mengenai kewenangan kita dulu, kewenangan desa. Sebetulnya secara ini juga kita memberikan apresiasi dan terima kasih yang sangat tinggi kepada Pak LD Rusari sebagai Babinsa yang bukan orang Ancaran sebetulnya. Secara kependudukan bukan orang Ancaran, tapi seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi sangat peduli. Nah, ada beberapa konsep yang kedepannya bisa diadopsi oleh desa, dan konsep itu berasal dari usulannya Pak Edi. Seperti misalnya menggali sejarah-sejarah, menemukan makam-makam kesepuhan ulama, dan nanti kita akan renovasi untuk dijadikan semacam kawasan terpadu, kawasan wisata religi terpadu. Nah, itu rencana kita ke depan. Mungkin masih bisa kita laksanakan sesuai dengan kewenangan kita sebagai pemerintah desa. Cuman mungkin yang perlu waktu. Nah, syukur kalau misalnya dari pihak pemerintah yang lebih tinggi itu memberikan dukungan dan support. Tidak harus berupa dana sih, program apa, pencanangan atau apa kan bisa. Insya Allah, bahkan kemarin ada wacana terbaru ya Pak Edi, selain wisata makom religi, peninggalan-peninggalan kesepuhan juga rencana jangka panjang itu membuat semacam kompleks santri terpadu. Jadi nanti si wisatawan itu datang ke kita bawa ke lokasi-lokasi pemakaman ulama, dan juga melewati komplek pesantren yang sudah kita tata sedemikian rupa. Jadi tidak hanya pesantren, ada kawasan wisata ekonominya juga di sini. Kreatif jalan kan? Ya, ekonomi kreatifnya jalan dengan memberdayakan santri yang ada. Memang itu saya pikir tidak bisa dilaksanakan dalam 1 atau 2 tahun, insya Allah jangka panjang. Tapi saya yakin dengan semangatnya Pak Edi dan dengan nanti kerjasama dengan pemerintah desa, dukungan dari masyarakat, suatu saat kita akan terwujud. Terima kasih. Baik, itu sahabat sedikit petikan dengan pemerintah desa Ancaran, dan kelihatannya nih pemerintah sedang menunjukkan sesuatu gambaran. Oke Pak. Tapi Pak, sebentar jangan dibuka dulu. Boleh. Artinya gini, tetap nanti saya mau izin Pak, kita kawal ke lapangan dengan Pak Babinsa, barangkali yang di Facebook, ya kita akan berikan. Nah, boleh Pak, silakan Pak. Oke. Ini selalu dibawa kemana-mana nih, Ya. sama beliau. Oke. Ya, jadi gini, kami membuat semacam konsep untuk pengembangan daripada wisata religi desa Ancaran. Yang konsep awalnya ini kita dengan Paulis, dengan aparat desa yang lainnya, kita sebar konsep dulu sebelum kita tuangkan. Jadi kami berkeyakinan sebenarnya dengan makam-makam yang ada, walaupun wujudnya makam yang orang meninggal, tapi insya Allah punya keyakinan orang yang meninggal ini juga akan memberikan penghidupan bagi orang yang hidup. Dan banyak faktanya kan gitu, kayak di pemakaman Gunung Jati, ternyata ekonomi masyarakat setempat juga tergerakkan kan gitu. Nah, itu konsep kita sampai ke sana, mudah-mudahan itu implementasinya ada. Jadi kita berupaya untuk nantinya tatkala ada wisata religi ini, tempat yang sudah kita bangun ini bisa menggerakkan ekonomi masyarakat sekitarnya. Itu tujuan kita utamanya kan gitu. Di samping misalnya memperkenalkan kepada orang luar supaya makam-makam Karuhun, jalan ini maka layak untuk diziarahi. Secara tidak langsung bahwa orang yang sudah meninggal itu masih bisa memberi kehidupan. Masih bisa, faktanya memang Bagaimana gitu. Apalagi orang yang masih hidup. Nah, itu kita tertarik dengan hal begitu. Oke. Nah, baik sahabat jelajah, itu artinya banyak hal yang akan kita gali nanti kita ke lapangan, dan hari ini
sudah sedikit bekal kami untuk menelusuri bagaimana rencana ini akan dijadikan desa wisata religi Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan ke lokasi. Terima kasih, salam jelajah wisata desa. Terima kasih. Barangkali kami selaku PJ Desa Ancaran tentunya pemerintah desa memiliki kewajiban untuk merespon kegiatan-kegiatan yang disampaikan tadi berkalian dengan desa wisata religi. Kami Partu Ain harus mendukung karena ada pepatah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tentunya keberadaan wisata religi di Ancaran ini memiliki sejarah yang sangat berharga yang tentunya harus kita dukung, kita angkat keberadaannya supaya ini menjadi teladan bagi warga Ancaran, khususnya umumnya Kabupaten Kuningan, apalagi masyarakat desa Ancaran yang kehidupannya memang pengetahuan kami sangat religius. Adapun bentuk dukungan, karena di dalam penganggaran di desa itu ada alur yang harus ditempuh, yaitu melalui Pusdus, Musdes, Muskenbandes. Nanti di sana bisa ada usulan-usulan untuk mendukung kegiatan dimaksud supaya wisata religi di desa Ancaran ini bisa berangkat, bisa booming seperti di tempat-tempat yang lainnya. Itu harapan kami selaku PJ Kepala Desa Ancaran, dan hal ini mudah-mudahan bisa terwujud, dan ini akan terwujud. Kami punya keyakinan apabila semua pihak bekerja sama. Itu saja barangkali. Semua kita juga berharap ikut berpartisipasi baik dari kabupaten, provinsi, karena bagaimanapun keterkaitan dengan anggaran atau publikasi segala macam kita tidak dapat berdiri sendiri, tetap perlu dukungan dari semua pihak. Itu kata kuncinya, semua pihak mendukung, terlibat, baru kita akan maju. Apapun akan seperti itu menurut saya. Baik, terima kasih Pak. Sahabat jelajah wisata desa, kita hari ini sudah di lokasi menuju ke pemakaman Nusa Desa Ancaran yang intinya menjadi sebuah kawasan wisata, rencananya untuk jadi kawasan wisata religi karena terkait dengan berbagai tokoh keislaman, para ulama, para kiai yang juga para pejuang yang ada di komplek pemakaman Nusa Desa Ancaran. Kita akan menuju lokasi. Sahabat jelajah wisata desa, kita sudah memasuki setengahnya dari area makam Nusa ya Pak ya. Nah, dalam sejarah diceritakan dan memang bukti-bukti yang sudah kita dapatkan hanya baru sebatas penelusuran. Namun ada yang lebih berhak karena Pak Babinsa ini sudah mengetahui lebih awal tentang cerita makam Nusa. Mungkin sedikit Pak ada gambaran tentang situasi kali, kemudian ada pemakaman Nusa, dan di sebelah sana itu banyak patilasan yang memang atau makam-makam yang para ulama-ulama atau kiai besar yang hijrah di Desa Ancaran. Sedikit Pak, mungkin gimana? Tolong jelaskan Pak. Ya, kalau kita mendengarkan cerita yang berkembang di masyarakat, Nusa sendiri kan bentuknya pulau berarti kan kita. Dulunya ini hamparan laut, hamparan misalnya air lah. Nusa ini sebagai munculnya. Karena zaman Belanda
katanya gitu ceritanya. Jadi ini bikin sodetan baru ini sebenarnya. Kalau asli kalinya kan ke sana ya. Sana ya Pak. Nah untuk tujuannya untuk mengeringkan sini ini supaya jadi kering, kita ada daratan bisa ditanam kayak sekarang padinya, makanya dibikin sodetan. Nah, itu. Nah, makanya sekarang wujudnya kayak gini nih. Jadi sekarang Nusa itu sekarang muncul gitu kayak bukit gitu. Baik, inilah rencananya memang sodetan kali ini akan dijadikan sebuah nilai untuk aset desa dengan adanya wisata religi atau wisata santri di wilayah Desa Ancaran. Dan ini kali ini memang dikhususkan untuk dibuat untuk pengairan yang ada di wilayah sekitar. Kita lihat seperti apa makam Nusa yang hari ini sudah menjadi sebuah bukit dan memang disebutnya juga pemakaman Nusa ya Pak. Nah ini Nusa. keluarganya ini. Oh. Garunya. Baik, Pak Satori. Ya, Ya. Satori. Nah sini kebetulan kita sudah dengan Pak Satori yang salah satu narasumber atau keluar, pasti ada keluarga besar ya Pak ya? Iya. Oke. Baik Pak, gimana Pak sedikit mengulas tentang adanya pemakaman Nusa, kemudian ada sodetan kali dan lain sebagainya. Menurut Bapak coba cerita sedikit untuk hal ihwal tentang riwayat ini, sepengetahuan Bapak. Jadi sepengetahuan saya cuman ya masalah yang tahu di wilayah Nusa aja gitu. Iya. Selain masalah cerita ini ya Oke. udah dengan bapak aja gitu Oke. ya. Nah untuk di Nusa itu sendiri gimana Pak? Dulu mungkin sedikit cerita. Mungkin itu dulunya tempat ini apa namanya menyebarkan agama Islam. Penyebaran Ya, agama Islam pusat ya. Pusatnya di sini gitu. Dari seluruh para intinya para wali-wali berkumpulnya di sini. Di makam Nusa ini. Oke. Ini Pak bisa langsung sana ya Pak ya? Ayo. Namanya Mbah Manguntapa. Mbah Manguntapa. Oke. Baik sahabat jelajah, ini memang salah satu keturunan yang dari keluarga besar di yang pemakaman di sini, terutama berkaitan dengan keturunan Cirebon. Ada beberapa makam yang memang hari ini sudah terlihat dan memang masih pakai bebatuan. Di antaranya adalah Mbah Suntu, Mbah Yaiyah, dan memang tok Mbah Bangun, kemudian Raden Patah, ada Syekh. Oh, Syekh Magelung ya. Dari Sam di sini. Tarik Sam, ciri peninggalan sejarah yang memang hari ini sudah terbentuk atau terkuak, bahwa bicara dengan Ancaran berarti akan berbicara dengan sejarah-sejarah ke belakang atau 3 dimensi sejarah. Nah, pemakaman inilah menandakan bahwa zaman dahulu kala ini ada sebuah peradaban kehidupan perjuangan Islam di Ancaran yang notabene-nya inilah peninggalan, begitu ya Pak? Iya. Peninggalan makam yang hari ini sedikitnya mungkin tidak semua orang akan tahu, dan inilah lokasi yang dinamakan pemakaman Nusa di Desa Ancaran. Gitu Pak? Ada yang mau disampaikan? Oke, kita nanti langsung lihat ke seperti apa bentuk-bentuk makamnya, dan memang ini langsung tadinya begini atau memang Tidak. Ini jadi sejarah memang sudah dulunya terbentuk. Ya. Tapi posisi awal kayak seperti gini. Karena kita perhatian dan ada istilahnya ya, kita ulang. Memang dulu pernah ada pembangunan. Yang kita lihat ini ada dulu ada pembangunan sekitar tahun 70-an, lama sekali. Masuk batu-batu ini kita bongkar juga dari temboknya ini yang di dalam ini. Kita memanfaatkan, kita manfaatkan. Memang maksud tujuannya supaya
Baik sahabat jelajah wisata desa, ini adalah salah satu patilasan atau makam. Secara penelusuran, kemungkinan besar ini adalah ada berkaitan dengan sejarah berdirinya desa Ancaran. Namun sangat-sangat memprihatinkan ketika beliau sudah tiada, ternyata sejarah tetap akan mencatat, dan ini layak atau tidaknya seperti ini kami kembalikan kepada masyarakat desa, pemerintah desa, dan juga pemerintah kabupaten yang akan mengakomodir sejauh mana berkaitan dengan sejarah-sejarah yang ada di desa-desa. Tentunya perlu perhatian yang sangat khusus bagi para patilasan, para makom yang notabene-nya adalah mereka adalah pejuang-pejuang di desa. Dan seperti inilah kondisinya, sangat memprihatinkan. Namun tetap masyarakat juga ada pro dan kontra, dalam arti masyarakat yang tulus berarti akan hadir di sini. Masyarakat yang tidak punya kepedulian seperti biasa-biasa saja, namun tetap sejarah akan mencatat bahwa perjuangan desa ini tidak terlepas dari para makam-makam leluhur yang ada di desa. Seperti itu sepertinya. Silahkan lihat. Sahabat jelajah, ini adalah dulu tempat tinggalnya juru kunci para karukun atau kesepuhan yang ada di desa Ancaran. Salah satunya tadi adalah makom penjaga desa Ancaran yang memang siapa namanya? Bahduloh. Dan ini dulu mereka tinggal di sini. Seperti inilah hari ini. Seharusnya ini perlu dilestarikan ya. Dan juga masih ayat-ayat Al-Quran juga masih ada, dan juga ini kondisinya seperti ini. Sangat-sangat memprihatinkan. Ada simbolis yang memang pesan moral yang harus kita baca dari sini. Ya seperti makam itu, batu nisan.